ketika merenungkan bagian ini, saya pikir ada sebuah pengalaman kecil. Satu saat saya pulang pelayanan dari Amanatun Utara. Saya harus segera pulang karena besok pagi ada pelayanan di Kupang. Saya minta orang antar pakai motor sampai di cabang WO mau masuk ke WEKAM. Saya tunggu kalau ada bis datang. Ternyata bis datang. Sinar Gemilang. Saya naik ini bis Atambua. Tapi karena tidak ada tempat lagi, saya duduk di tangga pas naik itu. Saya duduk situ. Hati senang, dapat bis, duduk di tangga, yang penting sampai Kupang, ketemu keluarga, besok pelayanan. Saya duduk biasa saja. Di tangga naik, tempat duduk itu ada 2 orang duduk. Satu bapak dan anaknya yang kira-kira usia 3 tahun atau 4 tahun. Saya duduk menghadap mereka, saya masih main-main dengan ini anak nona kecilin saya, ade, dan seterusnya. Saya dan dia pembapak baku lihat begini. Saya bilang, adek. Tapi saya tidak bermaksud geser dia lah. Saya hanya bilang, adek. Gitu. Selesailah. Perjalanan cukup lama. Hampir 5 jam. Berhenti makan di Niki-Niki. Terus kami sama-sama sampai Kupang. Selesai masalah. Besok pagi saya pergi pimpin ibadah. Satu pembinaan rohani di satu instansi tertentu. Pas saya sampai dong lapor kepada bosnya, dong lapor kepada pimpinannya, Pak Pendeta sudah datang, kita siap mulai. Oke, mari silakan masuk. Dan ternyata waktu saya masuk, pimpinannya itu ialah yang itu Om. Dia pimpinan baru, dan dia baru tahu kalau yang akan pimpin ibadah di tempatnya ialah itu Pak yang tadi pagi, kemarin sore duduk di bawah dia kaki. Kami 2 baku lihat begini. Saya bisa melihat dia muka merah itu. Saya mau tanya saudara, kira-kira dia rasa aman kok tidak? Tapi kan saya tidak bilang apa-apa. Saya hanya lihat dia, salam. Hampir-hampir itu hari ibadah tidak jadi. Tapi sudahlah mau bagaimana Saudara, kalau kira-kira saya kasih pindah itu anak untuk saya duduk karena dia kenal saya, adil kok tidak? Adil kok tidak? Tidak adil. Itu anak kecil juga butuh tempat. Apalagi dia jalan 7 jam dari Atambua ke Kupang. Saya ini memang tempat saya harus di kaki mereka. Siapa suruh mau naik di tengah jalan? Kalau Pak mau duduk enak ya jalan kaki ke Atambua, naik oto di sana, pulang ke Kupang. Saudara lihat bahwa perjalanan hidup kita setiap hari akan berjumpa dengan banyak hal yang memaksa kita harus ambil keputusan di antara keadilan dan perdamaian. Harus. Karena kita akan berjumpa dengan banyak orang. Sekarang saya tanya saudara, apakah semua orang yang saudara temui di setiap hari memuaskan saudara? Semua orang yang saudara temui setiap hari itu menyenangkan hati saudara setiap hari? Tidak. Banyak yang bikin jengkel. Banyak yang bikin taceke. Dan kalau sudah ceke, kita pun kerinduan untuk mau ceke dia. Itu terlalu tinggi. Kira-kira kalau sudah ceke dan mau sampai ceke, ada damai kok tidak? Ya, kira-kira begitu. Karena kita akan ketemu dengan banyak orang setiap hari. Dan ingat, tidak semua orang memuaskan kita. Menyenangkan kita. Makin banyak yang kita temui, makin banyak yang tidak memuaskan kita. Saudara jangan cari kepuasan. Kalau saudara mau cari kepuasan, sendiri-sendiri. Saya suka bercerita dengan seorang sahabat yang dia paling suka meditasi. Dia bisa habiskan waktu berjam-jam.
Untuk meditasi satu hari bisa 8 jam sampai 10 jam. Saya senang lihat dia. Kan saya kadang-kadang lihat dia itu nyamuk gigit dia di sini. 1 menit terus dia bilang, sudah ya. Terus dia bilang saya, kamu harus belajar mengampuni. Kita mengampuni aman. Saya bilang, iya kok tiap hari lu 10 jam sendiri. Coba lu 10 jam dengan 100 orang. Tidak gampang. Tidak gampang. Saudara. Manusia